Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nur Azza dari mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi dengan tema hadis tentang media pendidikan Islam. Langsung saja ke materinya ya. Hadis media pendidikan Islam. Hadis yang saya ambil untuk merumpamakan media pendidikan Islam yaitu hadis tentang isyarat tangan atau anggukan kepala sebagai media pendidikan Islam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wuhaibu qala haddatsana Ayyubu an Ikrimata an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi faqala dabahtu qabla an armiya fa'au man biyadihi qala wala haraja qala halaqtu qabla an adbaha fa'au ma biyadihi wala haraja, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ditanya seorang tentang haji yang dilakukannya. Orang itu bertanya, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar jumroh. Beliau memberi isyarat dengan tangan yang maksudnya tidak apa-apa, dan aku mencukur sebelum menyembelih. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari penjelasan hadis tersebut yang menandakan bahwa isyarat tangan atau anggukan kepala itu juga termasuk sebagai media pendidikan Islam. Bukan hanya isyarat tangan atau anggukan kepala, tetapi dalam hadis media pendidikan Islam itu banyak. Ada sebagai contohnya Nabi itu juga sebagai media pendidikan Islam. Terus contoh juga media pendidikan Islam yaitu alam atau lingkungan itu juga termasuk dari media pendidikan Islam. Tetapi saya mengambil hadis media pendidikan Islam yaitu tentang isyarat tangan dan anggukan kepala. Nah, selanjutnya yaitu asbabul wurud hadis. Hadis ini terjadi saat haji wada, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kekhawatiran kesalahan urutan manasik haji. Lalu beliau menjawab dengan isyarat tangan yang bermakna tidak apa-apa, sebagai bentuk kemudahan dalam ibadah sekaligus penggunaan isyarat tangan sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan para ulama hadis tentang kewajiban belajar. Menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan kebolehan memberi fatwa dengan isyarat, adanya kemudahan dan keringanan dalam ibadah haji, tidak diwajibkannya denda atau dam atas kesalahan urutan manasik karena lupa atau tidak tahu. Pentingnya tetap menjaga urutan manasik serta mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi imuat. Jadi Islam itu tidak memberatkan ya. Jadi adanya isyarat dari Nabi Muhammad sebagai tanda boleh atau tidak apa-apa itu sebagai media pembelajaran, media pendidikan dalam Islam. Nah, bagian selanjutnya yaitu kontekstualisasi hadis. Nah, di sini ada beberapa dari kontekstualisasi hadis dari media pendidikan Islam yang tadi, yaitu metode pengajaran yang inklusif. Terus yang kedua, kemudahan dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, fleksibilitas dalam kurikulum. Terus yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, pentingnya komunikasi nonverbal. Jadi itulah tadi kontekstualisasi hadis dari hadis media pendidikan Islam. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Hadis tentang penggunaan isyarat tangan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan ibadah haji merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang kuat dan bersambung. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan isyarat sebagai media pendidikan untuk menyampaikan ajaran dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Selain menegaskan adanya kemudahan dan keringanan dalam ibadah haji, hadis ini juga mencerminkan
mencerminkan fleksibilitas hukum Islam serta kebolehan memberikan penjelasan atau fatwa dengan isyarat dalam kondisi tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam modern, hadis ini relevan sebagai dasar penerapan metode pembelajaran inklusif, komunikatif, dan adaptif dengan memanfaatkan berbagai media, baik verbal maupun non-verbal, guna mempermudah pemahaman peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang dalamnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.